Eh, Oke, kita ke ini dulu ya, Nak ya. Sejarah dulu ya, 2 nomor lagi ya. Oke, nomor 19 apa kira-kira jawabannya? Latar belakang Amerika Serikat bersimpati pada Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Kenapa kita Amerika bersimpati Keberhasilan kepada Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun, Bu. Oke, betul. Jadi Amerika bersimpati ya, seolah-olah kita didukung oleh Amerika itu karena kita dianggap negara bukan komunis ya, dengan ditumpasnya komunis tahun 48 meyakinkan Amerika kita bukan komunis. Nah, ini ya, jadi Amerika seolah-olah berada pada pihak kita. Nah, kondisi ini nanti berbeda ya setelah kita mendapatkan pengakuan kedaulatan, khususnya ketika muncul masalah perebutan Kalimantan Utara antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, Amerika di situ tidak berpihak pada kita. Amerika lebih ke Inggris. Itulah yang mengakibatkan kenapa akhirnya komunis bisa di Indonesia itu kuat lagi pengaruhnya ya, karena ketika Amerika lari ke kelompok Inggris, ke Malaysia, kita akhirnya mendekati kelompok Cina. Oke, itu nomor 19. Lanjut 20. Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia dilakukan pada saat apa? Pada KMB bukan, Bu. saat ya konferensi meja bundar ya, betul. Pada masa konferensi meja bundar. Dan penyerahan kedaulatan diselenggarakan 27 Desember tahun 49. Ini nanti ada 2 penyerahan. Yang pertama terjadi di Belanda. Oke, ketika di Belanda ini terjadi antara Ratu Juliana ya, Ratu Juliana dia menyerahkan kepada Soekarno. Nah, sedangkan di Indonesia penyerahan kedaulatan ini diberikan oleh wakil dari kerajaan Belanda yaitu Mr. Loving ya, dia menyerahkan kepada wakil dari negara Indonesia yaitu siapa wakilnya? Maaf, bukan wakil, diserahkan kepada Menteri Pertahanan waktu itu ya, yaitu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, inilah penyerahan kedaulatan dan sejak diserahkan kedaulatan ini akhirnya Indonesia berbentuk RIS. Ketika Indonesia berbentuk RIS, maka muncullah negara bagian ya. Oke, di sini negara bagian. Ada negara bagian apa? Ada negara bagian Republik Indonesia. Ada negara bagian Pasundan. Ada negara bagian Indonesia Timur. Ada negara bagian Jawa Tengah ya, dan lain-lain. Nah, ini negara-negara bagian ini dalam perjalanannya mereka menyadari yang dipilih oleh Belanda dalam bentuk negara kita adalah negara bagian, ini merupakan upaya untuk mengadu domba. Karena kalau kita lihat salah satu kelemahan dari negara dengan bentuk federasi adalah tiap negara bagian dia akan memiliki perkembangan berbeda-beda. Negara kaya bisa semakin kaya. Negara bagian yang kurang dia semakin tertinggal. Dan itulah yang akan memudahkan Belanda untuk mengadu domba. Sehingga ketika akan peringatan HUT yang kelima Indonesia sebagai bangsa yang merdeka
pada 16 Agustus tahun 50, negara-negara bagian yang ada mereka berkomitmen untuk kembali ke Republik Indonesia. Sehingga ketika 17 Agustus tahun 1950, maka negara-negara bagian yang ada menggabungkan diri dengan Republik Indonesia sehingga kembalilah kita ke dalam bentuk kesatuan. Dan 17 Agustus sampai sekarang Indonesia akhirnya menggunakan bentuk negara kesatuan. Yang dulu negara bagian mereka akhirnya berubah menjadi provinsi. Dan ketika muncul NKRI, pemimpin Republik Indonesia yaitu Mr. Asaat, dia menyerahkan kekuasaannya kembali ke Soekarno dan Soekarno memindahkan ibu kota dari Jogja ke Jakarta. Oke, ini anak-anak materi hari ini sejarah berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum kita ke materi baru yaitu sosiologi? Paham, Bu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dan tidak ada yang ditanyakan. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Kalian ingat baik-baik ya nak ya, materi setelah Indonesia merdeka, Jepang terus mempertahankan kemerdekaan, nanti ada demokrasi terpimpin, sebelumnya demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada orde baru, dan berakhir reformasi. Setiap tahun itu suka ada di UTBK, ya. Jadi dari mempertahankan kemerdekaan sampai reformasi paling enggak itu ada 3 soal, ya 3 soal atau malah kalau disimak itu bisa 4 soal. Ya, kemarin ketika simak UI materi-materi ya tentang mempertahankan kemerdekaan sampai dengan masa reformasi itu muncul ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita Halo, Bu. siap. Ya, halo. Saya mau nanyanya kalau gitu bukan yang materi tadi, tapi nanya yang tadi tentang reformasi. Biasanya keluarnya contoh soalnya apa, Bu? Kemarin kayak reformasi, contoh soal yaitu nama Irian gitu ya diganti menjadi Papua itu dilakukan oleh presiden siapa? Itu. Terus UTBK 2019 itu yang ditanya kebijakan politik masa SBY. Kayak gitu contohnya, Safa. Pernah juga yang muncul masa Habibie, pernah juga. Oke, gitu ya. Berarti sampai reformasi ya, Bu ya? Indonesia sampai reformasi. Nah, setelah itu nanti kita sejarah dunia. Kita juga dikaji latih kan sampai reformasi ya soalnya ya. Setelah itu sejarah dunia ya. Sejarah dunia nggak terlalu banyak dibanding dengan sejarah Indonesia. Dari 15 soal, sebetulnya UTBK kemarin itu 15 soal. Tapi untuk TO kita siapkan 20 soal untuk latihan ya. Jadi dari 15 soal itu yang banyak sejarah Indonesianya. Sejarah dunianya paling sekitar 5 soal. Oke, gitu Safa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, kalau tidak ada silakan buka yang sosiologi. Sosiologi kayaknya kita materinya udah mau habis ya. Nanti kita tinggal latihan-latihan. Oke, silakan yang sosiologi. Terakhir kaji latih berapa, Safa? Sebentar, Bu. Saya buka dulu kaji latihnya. Atau yang lain?
Kita terakhir lembaga sosial kan ya? Nomor Halo? Siapa yang nge-lag? Halo Bu, kita udah Siapa? sampai lembaga sosial nomor 17 Bu. Oh. Sampai 16 minggu lalu, sekarang 17 Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya, nah ini ya, minggu lalu belum Ibu terangin ya. Untuk lembaga sosial, kita ke nomor 17. Nah, sebelum ke nomor 17, kita lihat lembaga sosial menurut tipenya, ya, menurut tipenya yang dikemukakan oleh Gilin, ya, Gilin bersaudara. Lembaga sosial berdasarkan tipe bisa kita bedakan. Yang pertama, menurut sudut perkembangan. Oke, kalian ingat ini karena UTBK 2019 terus SBM PTN gitu ya. Itu pernah yang ditanya tentang tipe lembaga sosial. Tapi di 2020 kemarin tipe lembaga sosial ini nggak muncul gitu. Takutnya di 2022 muncul lagi. Nah, menurut sudut perkembangan dari lembaga sosial, maka ada lembaga yang bertipe yang pertama yang disebut Cresip Institution. Ya, Cresip Institution ini lembaga yang terbentuknya tidak disengaja. Ya, jadi lembaga ini terbentuk begitu saja. Terbentuknya lembaga ini mengalir begitu saja seiring dengan munculnya tradisi yang ada di masyarakat, ya. Contoh lembaga yang terbentuk tidak disengaja seiring dengan perkembangan nilai, dengan tradisi di masyarakat, itu contohnya tentang lembaga hak milik, ya, lembaga perkawinan, lembaga agama. Nah, jadi memang di dalam masyarakat itu nggak sengaja saya membentuk lembaga hak milik. Lembaga hak milik itu berarti tentang kepemilikan. Lembaga perkawinan itu tentang pernikahan, ya. Nah, itu muncul seiring dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Contoh lembaga hak milik, ya, karena masyarakat pada umumnya kan memiliki sesuatu dan memiliki sesuatu itu kan harus dilegalkan. Lembaga perkawinan itu terbentuk seiring untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu harus dibuat lembaganya. Kalau enggak kan enggak jelas. Nanti satu istri bisa bermacam-macam suaminya, punya anak enggak jelas, kayak gitu kan. Jadi akhirnya muncullah lembaga perkawinan. Begitu pula lembaga agama. Orang enggak sengaja membentuk ini lembaga agama gitu ya. Contoh dari lembaga agama ada MUI gitu ya, ada Ikatan Gereja Indonesia, ada Walubi ya. Awalnya itu nggak sengaja, tapi seiring dengan munculnya keyakinan manusia terhadap kekuatan di luar manusia, sehingga ada kepercayaan. Dari kepercayaan itu yang lambat laun melahirkan lembaga agama. Nah, yang kedua yaitu yang disebut dengan enacted institution. Apa yang disebut enacted institution? Yaitu sebuah lembaga yang sengaja dibentuknya. Kalau Cresip tidak disengaja. Kalau enacted ini dibentuknya secara disengaja. Ya, contohnya apa? Ada lembaga politik, ada lembaga pendidikan, ya, ada lembaga perdagangan, lembaga utang piutang, ya. Nah, itu memang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, maka akhirnya pemerintah, maka akhirnya masyarakat membentuk lembaga itu. Contoh
Lembaga politik dibentuk untuk apa? Mengatur kekuasaan. Lembaga pendidikan dibentuk untuk apa? Yaitu mengatur bagaimana transfer ilmu dan pengetahuan. Lembaga ekonomi dibentuk untuk apa? Memenuhi ya mengatur cara berproduksi, cara distribusi, cara konsumsi. Nah itu. Oke. Paham ya? Jadi yang pertama dilihat dari perkembangan. Ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Berikutnya, dilihat dari nilai yang ada di masyarakat, ya. Dilihat dari sistem nilai yang ada di masyarakat. Bagaimana penerimaan terhadap nilai tersebut? Ada nilai yang oleh masyarakat dianggap sangat penting. Itulah lembaga yang dinamakan basic institution. Dianggap sangat penting. Nilai yang ada itu penting banget, ya. Contoh lembaga keluarga, lembaga sekolah, lembaga agama, ya, lembaga politik, lembaga ekonomi, itu nilainya sangat penting, sangat dibutuhkan. Yang kedua, ada lembaga yang dianggap nilainya kurang penting, hanya sebagai pelengkap. Contohnya apa? Yaitu lembaga rekreasi, ya, lembaga hiburan, ya, itu hanya sebagai pelengkap saja. Oke, berikutnya dilihat dari sudut penerimaan oleh masyarakat terhadap lembaga tersebut. Maka ada sebuah lembaga yang disebut approve atau sanction institution, yaitu lembaga yang oleh masyarakat diterima. Ya, contoh banyak yang diterima. Yang diterima ini pasti yang oleh masyarakat sangat dibutuhkan. Contoh lembaga sekolah, lembaga ekonomi, lembaga politik, ya, lembaga perkawinan, lembaga agama, ya, dan lain-lain. Agama dan lain-lain. Ini tentunya adalah lembaga-lembaga yang oleh masyarakat nilainya dianggap baik sehingga masyarakat menerima. Berikutnya ada yang dinamakan unsanctioned institution, yaitu lembaga yang oleh masyarakat ditolak. Ya, ditolak. Kenapa ditolak? Karena lembaga ini dianggap memiliki nilai yang menyimpang. Jadi nilainya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Contoh, lembaga kejahatan, ya, lembaga pencoleng, ya, lembaga pemeras, lembaga Sindikat narkoba, Bu. ya, sindikat narkoba, ya. Nah, itu enggak diterima. Oke, berikutnya ada menurut sudut penyebaran. Sudut penyebaran, penyebaran apa? Yaitu penyebaran terhadap nilai yang ada di lembaga tersebut. Ada yang dinamakan general institution, yaitu lembaga yang nilainya diterima sebagian besar, diterima secara umum oleh masyarakat di dunia. Ya, yang nilai-nilainya diterima umum, contohnya lembaga agama pasti mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lembaga politik mengatur tentang kekuasaan. Lembaga hukum mengatur keadilan. Lembaga apalagi pendidikan mengatur bagaimana cara untuk transfer pengetahuan, ya, dan lain-lain. Nah, itu umum. Kebalikannya, ada lembaga yang dinamakan restricted institution, yaitu lembaga yang nilainya
diterima masyarakat tertentu atau berlakunya secara khusus. Contoh, kalau lembaga agama diterima secara umum, yang khususnya lembaga agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya. Atau misalkan lembaga politik diterima secara umum, khususnya sistem politik Indonesia. Lembaga hukum secara umum, khususnya sistem hukum Indonesia. Lembaga pendidikan diterima secara umum, khususnya misalkan sistem pendidikan SMA antah berantah. Gitu ya, Nak ya. Jadi menurut penyebarannya, ada yang nilainya diterima secara umum, ada yang nilainya diterima secara khusus. Oke, berikutnya menurut fungsinya. Nah, menurut fungsi dari lembaga tersebut, ada lembaga yang mengatur atau menghimpun pola atau menghimpun tata cara atau yang disebut operatif institution. Nah, lembaga ini yaitu untuk membantu masyarakat mencapai sebuah tujuan, ya. Contoh yang lembaga menghimpun pola atau tata cara, yaitu lembaga industri, ya, atau lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, ya. Terus yang kedua, ada lembaga yang mengawasi tata kelakuan pada masyarakat, ya, atau yang disebut dengan regulatif institution. Jadi menurut fungsi, yang pertama ada yang mengatur pola atau cara, yang kedua mengawasi tata kelakuan. Contohnya apa? Yang kedua misalkan lembaga adat, ya. Selain lembaga adat, ada lembaga hukum. Oke, ini. Nah, ini anak-anak ya, kalian ingat menurut tipe. Kalau contoh lembaga kan banyak ya, lembaga sosial. Lembaga ekonomi, lembaga agama, perkawinan, politik, hukum, pendidikan, itu contoh lembaga sosial. Kalau di sini menurut Gilin dan Gilin ini bisa dibedakan menurut tipenya. Jadi menurut tipe ada 5. Ada dilihat dari bagaimana menurut perkembangannya. Yang kedua, penerimaan nilainya. Yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap lembaga itu. Yang keempat, penyebaran nilainya. Yang kelima, menurut fungsinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke nomor 16. Halo, Bu. Ya, halo. Berarti ini rata-rata saya lihat dari beberapa kelompok kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, Bu ya. Tipe-tipe sosial kan dikelompokkan jadi 5 bagian. Itu di setiap bagian hampir semua ada lembaga agama ya, Bu ya. Ya, jadi kalau kita lihat lembaga agama berarti lembaga agama, perkawinan, itu penting ya. Betul. Ya, Safa. Halo. Halo, Bu. Ya. Berarti karena dia salah satu yang penting, makanya di setiap kelompok dia ada ya, Bu? Ya, dia masuk di dalamnya. Betul. Sama kayak lembaga perkawinan. Hampir di setiap lembaga tipenya dia ada. Oke, ada lagi? Tapi kok kenapa ya, Bu, kalau di Indonesia, Bu, kan kita diakui ada 5 agama ya, Bu ya? 5, 6 dengan Konghucu, 1 kepercayaan. Iya, Bu. Nah, itu kenapa kalau misalkan lembaga perkawinan, Bu, kayaknya kalau di Indonesia itu yang paling umum, yang paling diketahui itu hanya KUA gitu loh, Bu. Agama-agama lain, apakah ada institusi yang diresmikan negara atau gimana? Itu kira-kira ada nggak, Bu?
Oke. Nah, jadi memang kalau lembaga, kebetulan gini, ini ke PKN ya. Ketika kita muncul pengadilan nih, Safa, ya. Pengadilan, kan ada pengadilan umum, ada pengadilan khusus. Salah satu pengadilan khusus itu pengadilan agama. Nah, kenapa di Indonesia yang muncul pengadilan agama hanya agama Islam? Nah, itu juga dilatar belakangi sejak zaman Belanda gitu ya, khusus yang beragama Islam untuk menyelesaikan masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah waris, itu kita mendasarkan pada kitab suci, pada Al-Quran dan hadis. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Dulu sebelum terbentuk secara formal, itu dilakukan di masjid-masjid. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika Indonesia merdeka dan mayoritas kita beragama Islam, punya aturan hukum sendiri, sehingga muncullah lembaga pengadilan agama. Jadi lembaga pengadilan agama itu untuk yang Islam. Bagaimana yang bukan Islam? Yang bukan Islam seperti Nasrani, Hindu, Buddha, mereka menikahnya secara agama mereka. Nah, setelah menikah secara agama, yang Nasrani misalkan di gereja gitu ya, bagaimana cara mendapat pengakuan dari negara? Mereka melaporkan ke catatan sipil. Jadi yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang kepercayaan, itu nggak ada yang mengatur secara perkawinan khusus kayak di kita ada namanya KUA, Kantor Urusan Agama. KUA itu sebetulnya kan kepanjangan dari Pengadilan Agama. Jadi kalau mereka langsung dicatat di gereja mereka, tempat mereka sering beribadah di mana, jadi kalau menikah secara gereja di situ dicatatnya. Baru nanti mereka mendaftarkan ke catatan sipil. Gitu, Safa ya. Oh, Halo? berarti mereka tidak punya privilege atau kelebihan yang dialami oleh umat Muslim ya, Bu? Kan kalau Iya. umat Muslim punya KUA, jadi kayak urusan peradilan agamanya tuh diurus gitu, Bu, di satu lembaga. Jadi kalau Iya. misalkan agama-agama lain harus mengurusnya bertahap gitu ya, Bu ya? Iya, betul, bertahap. Pertama dicatatkan ke gereja, setelah itu baru mendapat pengakuan itu ke catatan sipil. Jadi nanti lewat pengadilan. Oleh sebab itu kalau bercerai pun, kalau kita kan ke pengadilan agama yang Islam ya, kalau mereka ke pengadilan negeri larinya. Gitu, Safa. Ya, jadi salah satunya karena di kita mayoritas yang beragama Islam lebih banyak dan sudah menjadi tradisi sejak dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu biasanya kita melakukan pengadilan, tapi sebelum resmi diadakannya di masjid kayak gitu. Itu cikal bakalnya. Mungkin Oke, bisa Bu. saja suatu saat kita kan demokrasi ya negaranya. Bisa saja suatu saat lembaga pengadilan agama itu ada lembaga pengadilan agama Islam, pengadilan Kristen, Hindu, mungkin saja nanti begitu, ya. Mungkin itu kan ranah dari negara. Tapi sampai sekarang yang namanya lembaga pengadilan agama itu untuk menyelesaikan masalah perdata yang dialami oleh penganut agama Islam. Masalah apa? Perkawinan, perceraian, harta gonogini, hak waris, sodakoh, infak, itu yang dilakukan. Oke. Oke, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Coba di sini ada yang beragama selain Islam nggak? Agustino apa agamanya? Halo Agustino. Bisa Hah? Ya, Bu, suara saya Iya, kedengaran? dengar Agustino Rizky. Agamanya apa? Ya, itu Bu, Kristen. Nah, Agustino dari mana kamu aslinya? Saya dari suku Batak. Oh, tinggal di mana? Saya di Jakarta ini, Bu. Oh, di Jakarta. Benar nggak yang Ibu katakan Agustino?
Untuk agama Protestan nggak ada pengadilan agamanya. Iya, jadi di gereja Bu itunya Bu. Di gereja. Oke, gitu ya. Mungkin suatu saat ya, moga-moga kan kita negara demokrasi. Makasih Agustino. Gitu Safa ya. Halo Oke, Safa. Bu. Baik, Bu. Oke, Paham, Bu. baik. Lanjut ya, Ibu lanjutkan. Sekarang nomor 16. 16 ya sekarang? Atau 17? 17, Bu. 16 Oh, sudah. baik-baik. 16 sudah, sekarang 17. Bentar ya. Ibu salah berarti. Ibu hapus dulu. Oke, kita nomor 17. Pak Daan memiliki sawah yang cukup luas dan subur di desanya, sehingga ia dijuluki juragan oleh tetangga. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya hubungan antara apa dan apa. Ini harusnya soalnya kaitannya dengan stratifikasi sosial ya. Nggak apa-apalah masuk di sini. Oke, nomor 17 ini berarti dapat kita tarik hubungan apa dan apa ini. Di sini menceritakan mengenai kehidupan Pak Daan yang ada di desa. Ya, Pak Daan hidup di desa. Kalau di desa, tanah subur. Di desa, tanahnya subur. Berarti kehidupan masyarakat merupakan masyarakat yang apa? Agraris, betul nggak? Agraris. Iya, Bu. Ya. Kalau agraris berarti mata pencahariannya pertanian. Ketika pertanian, nah biasanya pelapisan sosialnya berdasarkan apa? Pelapisan sosialnya larinya ke tanah. Betul nggak? Pelapisan sosial di masyarakat pertanian itu dasarnya tanah. Nah, Ibu gambarkan begini. Kalau pada masyarakat yang pertanian, kalau kita nggak punya tanah, maka kita di kelas berapa? Kita nggak punya tanah, nggak punya uang. Kita di kelas berapa? Lapisan paling bawah, Bu. Paling bawah. Itulah yang disebut sebagai buruh tani. Tani. Nah, kita tanahnya luas. Kita di mana? Tanah Atas, luas. bukan, Bu. Lapisan atas. Sebagai pemilik Juragan. tanah. Pemilik tanah atau juragan tanah. Sering juga disebut dengan tuan tanah. Kita nggak punya tanah, tapi punya uang. Karena mata pencahariannya agraris, mata pencahariannya pertanian, sifatnya agraris, kalau kita nggak punya tanah, tapi punya uang, biasanya kita sebagai penyewa tanah. Ya, kalau kita sebagai penyewa tanah, maka posisi kita disebut sebagai petani penggarap. Ya, petani penggarap. Nah, siapa yang mengerjakan tanahnya yaitu buruh tani. Nah, ini gambarannya. Jadi nomor 17 apa jawabannya? Pak Daan tanahnya cukup luas, dianggap sebagai juragan. Kalau juragan itu pasti di atas. Berarti menentukan apa? Ya. Yang menurut saya sebenarnya tadinya yang E, cuma saya lihat karena ada keturunan, saya nggak jadinya yang C, Bu. Kok C? D, Bu. D. Yang D. Iya, Oh, D D ya, sama. Bu, ya. Fungsi tanah dengan pelapisan. Oh. Nah, oke. pelapisan ini nama lain stratifikasi. Oh, ya paham, Bu, paham, Pak. Kenapa salah yang C? Stratifikasi. Kenapa yang C salah? Salahnya mana? Diferensiasi. Bukan, ya? Betul. Diferensiasi itu kan masyarakat majemuk. Nah, betul nggak, Safa? Masyarakat majemuk. Nah, dengan munculnya juragan kayak gini, ini kan yang terjadi pelapisan. Ya, ini tingkatan yang Ibu gambarkan ini.
Ya, tingkatan. Ini gambar dari pelapisan. Pelapisan nama lainnya apa? Yaitu stratifikasi sosial. Ya, jadi jawaban yang tepat D. Ya. Oh, berarti pelapisan itu sebenarnya salah satu istilah dari stratifikasi juga ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, Bu. Paham, Bu. Betul. Diingat ya. Jadi Ya, Bu. struktur yang vertikal. Vertikal menghasilkan kelas. Nah, struktur vertikal yang menghasilkan kelas itulah yang disebut pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi itu dari kata stratum. Ya, dari stratum. Stratum ini bahasa Latin. Artinya apa? Stratum. Strata, yaitu tingkat. Ya, tingkatan. Atau kita sering menafsirkan pelapisan atau kelas. Oke, baik. Sudah ya, nomor 17. Lanjut 18. Berikut ini fungsi pranata politik. Politik dari kata policy. Artinya apa? Artinya siasat, ya, siasat, siasah. Nah, kalau ada politik pasti kaitan dengan kekuasaan. Oke, jadi nomor 18. Apa jawabannya? 1 dan 3, Bu. Betul, 1 dan 3. Ya, jadi jawabannya B. Lanjut, 19. Berikut ini contoh pranata ekonomi. Ayo, yang pranata. 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Kenapa 2 dan 4 bukan? Karena 2 dan 4 itu lembaga, Bu, lembaga sosial. Iya, 2 dan 4 ini contoh dari lembaga, ya, lembaganya. Ya, lembaga. Atau kalau kita lihat ini berarti ke arah kelompok. Ya, kalau pranata itu yang mengatur, ya, berarti ini pranata ekonomi. Minggu lalu Ibu terangkan pranata ekonomi. Pranata ekonomi ini dia mengatur pranata. Pranata itu sifatnya mengatur, ya, nilai norma di dalam masyarakat. Oke, lanjut 20. Fungsi pranata keluarga. Yang mana pranata keluarga? 2 dan 4 2 dan bukan. 4, Bu. Iya, 2, 4, yaitu C. Beberapa kali soal itu muncul tentang fungsi keluarga, ya. Ingat ya, ada sosialisasi, reproduksi atau biologi, terus ada fungsi afeksi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi status, ada fungsi proteksi, terus ada lagi fungsi ekonomi. Ya, jadi banyak sekali fungsi dari pranata atau lembaga keluarga. Oke, baik. Sampai nomor 20 tentang lembaga sosial. Ada yang mau ditanya enggak? Bu, mau tanya. Boleh. Berarti kalau dapat disimpulkan pranata itu lebih ke fungsinya, atau kalau kita sederhanakan itu kayak perannya. Sedangkan kalau lembaga itu yang mewadahi pranatanya itu sendiri. Benar nggak, Bu? Iya, gitu. Jadi pranata itu yang mengaturnya, berarti ke arah nilainya. Kalau lembaga itu wadahnya. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Silahkan kalian buka sekarang materi terakhir ya. Oke, materi terakhir
di sosiologi. Berarti setelah itu nanti kita tinggal latihan-latihan ya. Kita tinggal latihan-latihan. Nanti kalau soalnya kurang, Ibu kasih soal baru ya. Ibu kasih suplemennya. Nah, sosiologi materinya nggak terlalu banyak memang ya. Jadi Ibu harapkan kalian betul-betul dapat nilai itu sangat maksimal dari sosiologi ya. Dan di TO Ibu lihat sebarannya juga untuk kelompok IPS sosiologi itu termasuk nilainya yang sudah bagus ya. Moga-moga dalam pelaksanaannya juga demikian. Tapi anak-anak seperti ketika kemarin kalian ikut seminar dengan SSC ya, yang dipresentasikan oleh Pak Vincent, Direktur Akademik di SSC, bahwa TPA, tes potensi akademik, ini hanya diambil 40%. Ya, 60%-nya itu diambil dari TPS, tes potensi skolastik. Oleh sebab itu ya, walaupun kalian nilai-nilai akademik sosiologi, sejarah sudah membaiklah, sudah bagus ke sini. Tapi jangan lupa TPS-nya itu juga harus kalian genjot. Ya, kalian bisa bayangkan misalkan sosiologi kalian hanya sudah dapat berapa? Misalkan 700 sosiologi. Ini kan cuma diambil berapa? 40% itu kan ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, ini diambil 40%-nya. Jadi nanti di total kalian dari 4 ini di total diambil sekian. Bandingkan TPS. TPS itu ada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. Betul nggak? TPS ada 4 juga ya? Nah, ini diambil nanti 60%. Jadi kalian bisa imbangkan perbandingannya 1,5 ya. Jadi kalian harus mulai mempersiapkan juga TPS-nya. Ya, jangan sampai kalian kejar TPA mati-matian, TPS-nya kalian jeblok. Ya, nah itu kelemahan anak yang ngambil IPS, yang dari IPS. Ya, ini kan ada linjur ya. Kalau dari linjur kalian mantap di TPS, kurang di TPA, tinggal kalian perdalam. Anak yang asli IPS, mantap di TPA, TPS-nya yang kurang. Nah, oleh sebab itu kalian lihat TPS-nya kan lebih besar. Jadi mau nggak mau dari sekarang mulai ya dicicil. Ini kan kita sudah nggak terasa sudah bulan Oktober. Hari ini saja sudah tanggal 11. Ketemu ibu sudah minggu ketiga Oktober. Ketemu lagi udah masuk Oktober akhir gitu ya. Nah, jadi dari sekarang anak-anak ya, dan ibu juga mendoakan moga-moga kalian dapat keterima undangan. Kalau undangan kan nggak ada UTBK, hanya dari rapot. Tapi kalian yang pejuang UTBK ya, jangan hanya sejarah sosiologi terus diperdalam, TPS-nya kurang. Ya, tahun inilah ada beberapa anak itu bagus nilai TPA-nya. Ya, ternyata dia jeblok di TPS, ya, ada seperti itu. Untung masih terselamatkan di jalur mandiri gitu ya, ada yang seperti itu. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan materi baru yaitu tentang penelitian sosial ya. Nah, sama dengan pelajaran-pelajaran kelompok IPS yang lain ya. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, maka yang kita perlukan diantaranya adalah data. Ya, jadi
Yang kita perlukan diantaranya adalah data. Oke, sekarang kita lihat berkaitan dengan data. Ya, apa sih yang disebut data? Data ini merupakan sebuah keterangan, gitu ya. Data ini adalah suatu keterangan yang dapat memberikan sebuah informasi, ya. Jadi data keterangan, kalau dalam suatu penelitian yang disebut data, ini keterangan yang diinginkan oleh seorang peneliti. Nah, ini ya. Kalau kita lihat data itu ada apa saja. Nah, yang pertama, bentuk data dilihat dari cara untuk mendapatkan atau untuk cara memperoleh. Maka data kita bedakan, ada data primer, ada data sekunder. Apa bedanya? Kalau data primer ini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama. Yang disebut pihak pertama bisa sumber langsung atau orang yang menyaksikan langsung dari sebuah peristiwa itu. Ya. Berikutnya, data sekunder. Data sekunder, data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari pihak lain. Bisa dari buku-buku, bisa dari cerita orang lain lagi, ya. Nah, itu contoh data sekunder. Oke, berikutnya dilihat dari sifat data tersebut. Maka bisa dibedakan, ada data yang dinamakan data kualitatif. Dan satu lagi ada data yang dinamakan kuantitatif. Apa bedanya? Kalau data kualitatif, data yang bentuknya berupa bukan angka, jadi dalam bentuk pemaparan atau deskripsi. Data kedua, kuantitatif, data yang berbentuk angka. Jadi info tadi bentuknya berupa angka. Contoh, berapa jumlah siswa yang masuk hari ini, yaitu 10. Nah, data bentuknya angka. Ya, kita lihat bagaimana ciri, misalkan Taufik. Oh, ciri Taufik kulitnya putih, rambutnya ikal misalkan. Itu dalam bentuk bukan angka, tapi deskripsi. Itulah yang kita sebut dengan data kualitatif, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Data empiris. Empiris ini data nyata, ya. Empiris itu berdasarkan kenyataan yang diperoleh langsung dari objek peneliti pada suatu masyarakat disebut, ini berarti dari cara memperoleh. Ini disebut data apa? Dari penjelasan Ibu, berarti ini disebut data primer. Betul enggak? Halo, ini disebut data primer ya, karena diperoleh langsung. Oke, baik. Lanjut nomor 2. Rumusan masalah yang baik. Nah, dalam penelitian ada yang namanya rumusan masalah, ya.
Apa yang disebut rumusan masalah? Rumusan masalah ini kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Supaya penelitian tidak kemana-mana, maka seorang peneliti akan membuat sebuah rumusan masalah atau rumusan masalah penelitian. Nah, sekarang kita lihat rumusan masalah yang baik itu diharapkan harus bagaimana. Nah, rumusan masalah yang baik agar memperoleh hasil yang diharapkan adalah berarti harus mempunyai nilai dalam penelitian. Ya, rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam sebuah pertanyaan. Ya, jadi dibuatnya itu dalam suatu pertanyaan. Selain itu juga harus mempunyai nilai dalam penelitian. Kalau tidak punya nilai dalam penelitian, buat apa gitu ya? Jadi bukan dilihat yang luas, ya, belum tentu teruji, tidak menduga-duga, dan jangan sampai sulit untuk dipecahkan. Oke, baik anak-anak, kebetulan di Ibu sudah azan ya. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa bagi yang berbuka puasa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih.
Ya. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 3. Suatu pendapat berasal dari seseorang atau beberapa orang terhadap suatu masalah yang kemudian berubah menjadi anggapan umum. Ini disebut dengan apa? Oke, sebentar ya, kok nggak bisa jalan, Mus Ibu. Nah, oke, ini disebut dengan apa? Asumsi, Bu. Iya, betul. Ini disebut dengan asumsi. Nah, istilah-istilah kayak gini tuh kadangkala muncul ya. Kebetulan untuk UTBK tahun 2021 kemarin berkaitan dengan penelitian itu yang muncul ada istilah a priori. Nah, ada a priori. Apa yang disebut a priori? Nah, pernah dengar nggak a priori? Kalau di sini pendapat ya berasal dari seseorang atau beberapa orang, ini disebut dengan asumsi ya. Kalau a priori itu apa? A priori ini merupakan sebuah apa? Kalau a priori, siapa yang tahu a priori? Atau sebelum adanya Sebelum adanya sebuah pengalaman, Bu. Nah, sebelum adanya suatu pengalaman. Ibu Itu pernah yang kasih tahu, Bu. betul. Ini yang disebut dengan a priori ya. Jadi jangan kaget ya, terkadang di sosiologi itu muncul teori, terkadang di sosiologi itu muncul istilah-istilah ya. Makanya di beberapa materi suka Ibu munculkan istilah ya, biar kalian banyak kosakata atau perbendaharaan ya. Oke, apa bedanya asumsi dengan data? Ayo, apa? Data tadi apa? Kalau data itu kan sifatnya faktual ya, Bu. Tadi data, kalau data apa? Data sifatnya faktual. Data tadi apa? Sebuah keterangan. Ya, kalau data ini keterangan yang dapat memberikan suatu informasi. Itu data. Kalau fakta apa? Fakta. Suatu informasi yang sesungguhnya, Bu. Informasi yang benar terjadi. Nah, jadi fakta ini kaitan dengan data ya. Tapi kalau sudah menjadi sebuah fakta, data ini berarti yang benar-benar terjadi ya, sesuai dengan kenyataan ya, benar-benar terjadi. Oke. Sampai nomor 3, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bentar ya, ini Ibu hapus dulu. Soal nomor 4. Judul penelitian sosial yang dipilih, penelitian tentang kegemaran siswa SMU Kupang, Nusa Tenggara Timur, tahun 1998. Dalam penelitian dengan judul tersebut yang berfungsi sebagai subjek penelitian. Apa yang disebut subjek? Dalam penelitian ada istilah subjek penelitian. Apa ini yang siswa SMU Kupang bukan, Bu? Nah, subjek penelitian ini berarti variabel yang menjadi bahan untuk diteliti. Ya, jadi yang disebut subjek penelitian itu variabel yang menjadi bahan untuk penelitian. Bahan penelitian. Nah, dalam kasus ini yang diteliti apa? Siswa SMU Kupang. Berarti subjeknya yang E, ya, betul. Siswa SMU Kupang. Oke, berikutnya. Pemerintah daerah melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan masyarakat
dengan pertimbangan efisiensi dan masyarakatnya tersebar dalam beberapa kecamatan. Maka teknik pengambilan sampel menggunakan apa? Nah, ini berkaitan dengan Klaster sampel. bukan, Bu? Oke, coba. Ini kaitan dengan sampel. Apa yang disebut sampel? Apa sampel, Safa? Sampel adalah bagian dari apa? Suatu hasil bagian dari uji, Bu, pengujian. Jadi kayak Bagian berupa dari hasil pengujian gitu. populasi, ya. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Apa yang disebut populasi? Berarti di atas sampel itu ada populasi. Ya, apa yang disebut populasi? Populasi itu seluruh elemen atau seluruh subjek yang menjadi bahan penelitian. Nah, contoh kalau kita hubungkan dengan soal di atas, populasinya adalah siswa SMU Kupang. Ya, berarti seluruh siswa SMU Kupang itu populasi. Untuk mencari data, tidak mungkin kan semua siswa. Kebayang kalau siswanya sampai 1.000 orang, terlalu banyak. Oleh sebab itu, kita hanya mengambil sebagian dari populasi. Sebagian populasi yang kita jadikan contoh itulah yang disebut dengan sampel. Gitu ya. Nah, untuk mengambil sampel, ya, ini ada tekniknya. Teknik sampel itu banyak sekali. Di antaranya, kita mengenal ada area sampling. Area sampling ini disebut juga dengan sampel wilayah. Kita bisa menggunakan sampel teknik mengambil sampel dengan area sampling atau sampel wilayah apabila penelitian kita meliputi wilayah yang luas, ya. Jadi kalau wilayahnya luas, nggak mungkin gitu ya kita teliti semua. Udah aja wilayahnya kita ambil sampelnya. Contoh misalkan ini di soal ini, ya. Kita bisa lihat soal nomor 5 ini penelitian. Nah, ini yang tersebar ke beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan, ini kan berarti wilayahnya luas banget. Ini lingkup penelitiannya pasti berkaitan dengan kabupaten. Maka yang cocok yaitu area sampling, sampel wilayah. Kenapa bukan klaster? Kalau klaster sampling yaitu sampel berkelompok, ya, sampel berkelompok. Nah, ini. Jadi biasanya yang kita jadikan sampel itu dari kelompok yang homogen. Ya, kita homogenkan dulu sampelnya. Jadi kelompoknya itu seragam. Berikutnya stratified sampling. Kenapa bukan stratified sampling? Ini sampel berstrata atau sampelnya bertingkat. Ya, kalau sampelnya bertingkat berarti yang jadi sampel ini kelompoknya itu wujudnya tingkatan-tingkatan. Contoh meneliti prestasi belajar. Itu kan berarti ada tingkat yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu menggunakan bertingkat. Kalau klaster sampling, ini contohnya meneliti mengenai kedisiplinan siswa di SMA X misalkan. Nanti kita kelompokkan yang kelas 10 gimana, kelas 11 gimana, kelas 12 gimana. Nah, itu namanya klaster ya. Kalau bertingkat ini membentuk strata atau tingkatan atau kelas. Berikutnya incidental sampling. Ini nama lainnya sampel sembarang, ya, sampel sembarang. Jadi yang kita jadikan sampel
yaitu sembarang orang asal memenuhi kriteria tertentu. Atau ini dikenal dengan sampel seketika. Misalkan kita meneliti siswa ya, yang siswa SMA di sebuah kota misalkan ya. Terjadi tawuran di sebuah kota, maka akhirnya peneliti ingin tahu apa yang menyebabkan munculnya tawuran anak SMA di kota tersebut. Kita tahu kalau anak SMA itu kan pakai seragam abu-abu. Maka akhirnya kalau menemui anak berseragam abu-abu, itu langsung kita jadikan sampel. Nah, itu disebut dengan sampel sembarang atau seketika. Apa bedanya dengan purposive sampling? Purposive sampling ini sampel bertujuan. Ya, jadi kita menjadikan seseorang atau kelompok itu diambil sampelnya karena ada tujuan sesuai dengan penelitian kita. Misalkan kita meneliti pengaruh rokok terhadap kesehatan, otomatis yang jadi sampelnya adalah perokok. Nah, kita mengambil orang-orang yang merokok siapa aja, kita identifikasi ya, dia jadi sampel penelitian kita, berarti mengambil sampel itu karena ada tujuannya. Nah, selain ini ada namanya random ya, random sampling. Nah, random sampling ini nama lainnya sampel acak ya, acak. Oke, jadi siapapun kalau diacak, semua orang itu punya peluang yang sama ya. Jadi peluangnya sama kayak arisan saja, itu tinggal kita undi. Nah, ini untuk nomor 5. Jadi nomor 5 Halo, itu Bu. iya. Halo Saya Safa. mau bertanya, Bu. Boleh. Kalau tadi saya alasan berpikirnya kenapa mikirnya klaster tadi gini, Bu. Kan soalnya di sini dia bilangnya kan pemerintah daerah melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan, Bu. Nah, kan pendidikannya itu dia maunya dari beberapa kecamatan kan, Bu, Kak. Yang kalau diteliti itu kan dari kecamatan kan terdiri dari beberapa kelurahan gitu, Bu. Kan berarti kalau misalnya kayak tadi Ibu bilang kan kita nggak mungkin ambil semua kan, Bu. Nah, itu tadi saya mikirnya, tadinya kenapa saya jawab klaster, karena kan dari beberapa kecamatan itu kita bisa pilih, misalkan kita kelompokkan dari kelurahan ini, kelurahan itu, yang satu lagi, baru kita ambil sampelnya gitu, Bu. Maka kamu membuat persepsi klaster kelompoknya per kecamatan gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi sebetulnya kalau sudah ada, mudah sih Safa ini sebenarnya. Pokoknya kalau dalam penelitian itu menyangkut wilayah yang luas banget gitu ya. Ini kan termasuk luas banget ya. Tersebar dalam beberapa kecamatan. Nah, itu berarti di sini kata kuncinya itu ke arah yang ditekankan itu ke wilayahnya. Itu kalau ke klaster itu ke dalam kelompoknya. Kalau di sini kan cuma yang jadi kamu kayaknya kekecohnya ini ya, tingkat pendidikan masyarakat itu ya. Iya, Bu. Nah, kalau dikelompokkan ke situ ya. Padahal di sini intinya dengan pertimbangan efisiensi dan masyarakat tersebar di beberapa kecamatan. Nah, kata kuncinya ini Safa. Ya, dengan pertimbangan efisiensi. Nah, ini kata kuncinya. Dan masyarakat yang tersebar dalam beberapa kecamatan. Nah, maka yang paling efisien kalau begini berarti menggunakan sampel wilayah. Jadi terbagi wilayah kecamatan, misalkan Bandung Tengah, diambil siapa sampelnya. Bandung Selatan, siapa sampelnya. Bandung Utara, siapa sampelnya, gitu. Kalau kita menggunakan klaster, berarti berkelompok, nanti itu yang dikelompokkan masyarakatnya. Ya, yang pendidikannya rendah itu siapa yang jadi sampel, yang pendidikannya
menengah siapa, yang pendidikannya tinggi siapa, itu pasti nggak efisiensi. Kenapa? Karena yang pertama mencari yang seragam pendidikan, sudah gitu wilayahnya sangat luas. Betul nggak, Safa? Oh, paham Bu. Berarti saya tadi itu salah persepsi di kata kuncinya ya Bu ya? Iya, betul. Jadi misalkan gini, kayak Jakarta aja lah ya, kamu kan di Jakarta tuh, terbagi ke dalam beberapa kecamatan. Nah, nanti kan kalau yang klaster ini berarti harus dikelompokkan tuh. Yang pendidikannya rendah siapa aja, pendidikan menengah siapa aja, pendidikan tinggi siapa aja. Kan diseragamkan tuh yang sama kan? Setelah itu penelitiannya kan nanti untuk kecamatan Jakarta Utara semua gitu kan. Nah, itu pasti terlalu banyak nanti ngambil sampelnya. Ya, oleh sebab itu yang efisien mana? Yaitu dibagi per wilayah dulu. Nah, per wilayah misalkan Jakarta Utara yang diambil tuh Jakarta Utara. Jakarta Utara itu ada kecamatan apa? Misalkan kecamatan X gitu ya. Nah, kecamatan X siapa yang pendidikannya rendah? Kayak gitu aja. Nanti Jakarta Utara kecamatan mana? Jakarta Selatan kecamatan mana? Jakarta Timur kecamatan mana? Nah, setelah muncul itu baru nanti yang pendidikan rendah, tinggi, sedang itu baru dikelompokkan. Gitu ya, Safa ya. Oh, berarti itu maksudnya pengelompokannya bukan di daerah nantinya ya, Bu ya? Oke, Bu, saya paham, Bu. Jadi dicari wilayah dulu, baru nanti penyebaran angketnya, gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Lanjut nih, nomor 6. Dari yang Ibu terangin, siapa yang bisa jawab? Nomor 6. Random, Bu. Random. Iya. Seorang peneliti kata kuncinya mana? Acak ya? Oke, kalau ada acak, berarti ini masuknya random ya. Ada lagi nih yang Ibu belum terangkan. Ada teknik pengambilan sampel dengan kuota sampling. Kalau kuota sampling ini apa? Sampel itu jumlahnya sudah ditentukan. Ya, jumlah sudah ditentukan. Atau sampelnya ini sudah dibatasi. Ya. Nah, misalkan kita meneliti tentang bagaimana pengaruh COVID gitu ya terhadap prestasi belajar siswa di SMA X gitu. Misalkan kelas 10 dibatasi hanya diambil 10 orang. Kelas 11 15 orang. Kelas 12 20 orang. Nah, kalau sampelnya sudah dibatasi atau ditentukan siapa yang menjadi sampel, itu berarti namanya kuota sampling, ya. Oke, berikutnya ada proporsi. Proporsi berarti pengambilan sampelnya berdasarkan proporsional. Jadi dihitung dulu perbandingannya. Itu kalau proporsi ya, proporsional. Misalkan kita meneliti tentang bagaimana dampak COVID bagi kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, itu nanti diambil dari yang ekonomi rendah berapa, menengah berapa, tinggi berapa. Tapi sebelumnya ditentukan dulu jumlah penduduknya berapa. Nah, itu namanya proporsi. Oke. Lanjut. Oh ya, ini udah habis ya sampai nomor 6. Ada yang mau ditanyakan enggak? Teknik pengambilan sampel ini banyak muncul kalau dulu di soal UN. Itu suka muncul di soal UN ya. Dalam UTBK 2 kali UTBK ini belum pernah muncul. Tapi ketika masih namanya SBMPTN ini pernah muncul tentang teknik pengambilan sampel ya. Lanjut nomor 7.
Dari kegiatan. Halo, ini waktunya udah habis ya? Halo, kita sampai jam berapa? Ternyata waktunya udah habis Sudah ya? habis, Bu. Sudah habis. Oke, ya udah. Kalau gitu untuk kelanjutannya, Ibu lanjutkan minggu depan ya. Nggak terasa, ternyata sudah pukul 6.35. Terima kasih anak-anak. Moga-moga yang kita pelajari bermanfaat ya. Mohon maaf seandainya ada kekurangannya. Ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Tetap Waalaikumsalam, semangat. Bu. Jaga Makasih, Bu. kesehatan. Makasih Makasih, Bu. semua. Yuk, Ibu izin live ya.